Gelombang emosi yang kacau bangkit di hati Klein setelah dia mendengar ucapan Dun. Secara naluriah, dia mengucapkan, kenapa? Apakah Beyonders memiliki bahaya tersembunyi yang serius? Sedemikian rupa sehingga peradilan internal gereja dan Beyonders yang berurusan dengan fenomena aneh, juga rentan menghadapi masalah. Dun masuk ke gerbong dan duduk di kursinya. Ekspresi dan nadanya tetap sama. Ini bukan sesuatu yang perlu kamu pahami. Itu juga bukan sesuatu yang bisa kamu pahami, kecuali jika kamu menjadi salah satu dari kami. Klein tertegun sejenak, setelah itu dia duduk dan bertanya dengan nada yang setengah ragu-ragu dan setengah bercanda. Jika aku tidak mengerti, bagaimana mungkin aku membuat keputusan untuk bergabung? Dan jika tidak bergabung berarti Klein tidak akan bisa mengerti. Ini akan berakhir di jalan buntu. Dun Smith mengambil pipa cerutu sekali lagi, meletakkannya di mulutnya, dan menghirupnya. Kamu mungkin salah paham, anggota staf sipil juga bagian dari kita. Dengan kata lain, selama aku menjadi salah satu anggota staf sipilmu, aku akan dapat memahami rahasia yang relevan, mencari tahu bahaya tersembunyi yang menghampiri Beyonders, dan bahaya yang mungkin ditemui, serta mempertimbangkan apakah aku ingin menjadi Beyonder nanti. Klein mengatur ulang pikirannya dan memparafrasekan apa yang dibagikan Dun. Dun tersenyum dan berkata, ya, memang begitu. Kecuali satu poin, kamu tidak bisa menjadi Beyonder hanya karena kamu ingin, karena setiap gereja akan sama ketatnya dalam aspek ini. Justru akan aneh jika gereja-gereja tidak ketat, Klein membisu diam-diam, saat ia menambahkan dengan nada yang lebih intens ditambah dengan bahasa tubuh yang lebih kuat, bagaimana dengan anggota staf sipil? Ini juga harus sangat ketat, kan? Seharusnya tidak ada masalah jika itu kamu, kata Dun dengan kelopak mata setengah tertutup ketika dia menghirup pipa dengan wajah rileks. Namun, dia tidak menyalakannya. Kenapa? Tanya Klein karena dia sekali lagi bergulat dengan keraguan. Pada saat yang sama, ia bercanda dalam hati. Jadi keunikan dan penyambutanku sebagai transmigrator mirip dengan kunang-kunang di malam hari, begitu cerah dan luar biasa. Dun membuka kelopak matanya yang setengah tertutup, matanya yang berwarna perak mencerminkan ketentraman yang sama seperti sebelumnya. Pertama, kamu berhasil bertahan hidup tanpa bantuan kami dalam situasi seperti itu. Kualitas luar biasa seperti itu tidak ada pada orang lain. Misalnya, keberuntungan. Orang-orang yang beruntung sering disambut. Melihat bahwa ekspresi Klein berubah menjadi kosong, Dun tersenyum sedikit. Baiklah, anggap saja ini sebagai pernyataan lucu. Kedua, kamu lulusan Departemen Sejarah dari Universitas Hoy, ini adalah sesuatu yang sangat kami butuhkan. Meskipun seorang penganut Lord of Storm, Lemmy, memandang wanita dengan cara yang menjijikkan, pandangannya tentang masyarakat, humaniora, ekonomi, dan politik tetap tajam. Dia mengatakan sebelumnya bahwa bakat adalah kunci untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dan pengembangan positif, hal yang sangat kusetujui. Memperhatikan bahwa Klein sedikit mengernyitkan alisnya, Dun dengan santai menjelaskan, kamu seharusnya bisa membayangkan bahwa kita sering menemukan dokumen dan objek dari zaman keempat atau sebelumnya. Banyak bidat dan pihak asing telah mencoba mendapatkan kekuatan dari hal-hal ini. Terkadang, mereka sendiri dapat menyebabkan hal-hal aneh dan mengerikan. Kecuali untuk Beyonders di bidang khusus, kebanyakan dari kita tidak pandai dengan pelajaran semacam itu, atau telah melewati usia untuk memahami itu. Setelah mengatakan itu, Dun Smith menunjuk ke kepalanya sendiri, dan sudut mulutnya sedikit naik seolah-olah dia sedang mengejek dirinya sendiri. Dia kemudian berkata, pengetahuan yang membosankan itu selalu membuat kita tertidur. Bahkan seorang sleepless tidak bisa menahannya. Di masa lalu, kami akan bekerja sama dengan sejarawan atau arkeolog, tetapi ini menimbulkan risiko terungkapnya rahasia, dan kecelakaan mungkin menimpa profesor yang tidak terlibat ini dan profesor asosiasi. Dengan demikian, penambahan seorang profesional di jajaran kami sulit ditolak. Klein mengangguk ringan dan menerima penjelasan Dun. Dengan pikirannya di mana-mana, dia bertanya, kalau begitu, mengapa kamu tidak langsung mengatakannya? Dun melanjutkan, ini membawaku ke poin ketiga, yang juga merupakan poin terakhir dan paling penting, kamu sudah mengalami kejadian yang sama, jadi mengundangmu tidak melanggar klausul kerahasiaan. Berkenaan dengan perkembangan orang lain, aku akan memikul beban tanggung jawab jika terdapat kegagalan. Sebagian besar anggota tim kami, anggota staf sipil kami, berasal dari dalam gereja. Setelah Klein selesai mendengarkan dengan tenang, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu begitu ketat menjaga kerahasiaan? Tidakkah menyebarkan berita di depan umum kepada lebih banyak orang dan meningkatkan kesadaran akan mengurangi kemungkinan kesalahan serupa terjadi lagi?
Ketakutan terbesar berasal dari ketakutan akan hal yang tidak diketahui, kita bisa membuat hal yang tidak diketahui diketahui. Tidak, kebodohan umat manusia berada di luar imajinasimu. Ini benar-benar menyebabkan lebih banyak orang meniru tindakan ini, menciptakan lebih banyak kekacauan dan insiden yang lebih parah. Dun Smith menggelengkan kepalanya dan menjawab. Klein mengakui ketika dia menjawab dalam pencerahan, satu-satunya pelajaran yang dapat dipelajari manusia dari sejarah adalah bahwa manusia tidak mendapatkan pelajaran dari sejarah, dan mereka selalu mengulangi tragedi yang sama. Kutipan terkenal dari Kaisar Russell itu memang dipenuhi dengan banyak makna filosofis. Dun menyetujui. Kaisar Russell mengatakan itu. Senior transmigrator ini benar-benar tidak memberikan kesempatan kepada orang yang terlambat untuk bersinar. Klein tidak tahu bagaimana menindaklanjuti kata-kata Dun. Dun menoleh dan menatap keluar dari kereta kuda. Cahaya redup kekuningan lampu-lampu jalan saling terkait untuk menampilkan kemegahan peradaban. Ada wacana serupa di dalam peradilan gereja-gereja besar. Ini mungkin alasan utama kerahasiaan yang ketat dan larangan orang biasa untuk mengetahui. Mengapa? Tanya Klein ketika minatnya terguncang, senang bahwa dia tampaknya memata-matai rahasia. Dun menoleh, otot-otot wajahnya sedikit menarik diri sehingga hampir tidak terlihat. Iman dan ketakutan membawa masalah. Lebih banyak iman dan lebih banyak ketakutan membawa lebih banyak masalah, sampai semuanya hancur. Setelah dia mengatakan itu, Dun melengkapinya, selain berdoa untuk berkah dan bantuan dari para dewa, manusia tidak bisa menyelesaikan masalah besar mereka yang sebenarnya. Iman dan ketakutan membawa masalah. Lebih banyak iman dan lebih banyak ketakutan membawa lebih banyak masalah. Klein membaca dalam hati, tetapi dia tidak bisa sepenuhnya memahaminya. Yang terjadi selanjutnya adalah ketakutan akan ketidakpastian yang datang dari yang tidak diketahui. Itu seperti bayangan gelap yang dibentuk oleh lampu jalan di luar. Dalam kegelapan tanpa cahaya, tampak seolah-olah ada sepasang mata yang berperasaan dan mulut yang terbuka lebar. Ketika kuda itu berlari kencang dan lincah sementara roda kereta kuda melaju di depan dengan Iron Cross Street terlihat, Dun memecah keheningan tiba-tiba dan secara resmi mengundang Klein. Apakah kamu ingin bergabung dengan kami sebagai anggota staf sipil? Dalam pikiran Klein, banyak pikiran muncul, membuatnya ragu-ragu. Dia merenung dan bertanya, dapatkah aku mempunyai waktu untuk mempertimbangkannya? Karena masalah ini memiliki implikasi serius, dia tidak dapat dengan tergesa-gesa dan dengan ceroboh membuat keputusan. Tidak masalah, beri aku jawaban sebelum hari Minggu, Dun mengangguk dan menambahkan. Tentu saja, ingatlah untuk merahasiakan ini dan jangan mengungkapkan informasi tentang Well kepada siapapun, termasuk saudara lelaki dan perempuanmu. Setelah ini dilanggar, itu tidak hanya akan membawa masalah, tetapi kamu mungkin juga harus menghadiri pengadilan khusus. Oke, jawab Klein serius. Kereta itu sekali lagi jatuh ke dalam keheningan. Melihat mereka mendekati Iron Cross Street dan dia hampir sampai di rumah, tiba-tiba Klein memikirkan sebuah pertanyaan. Dia ragu-ragu selama beberapa detik sebelum bertanya, Tuan Smith, gaji dan tunjangan seperti apa yang didapat staf sipil? Ini adalah pertanyaan serius. Terkejut sejenak, Dun langsung tersenyum dan menjawab, tidak perlu bagimu untuk khawatir tentang masalah ini. Dana kami dijamin oleh gereja dan departemen kepolisian. Untuk staf sipil yang baru terdaftar, gaji mingguan ditempatkan pada 2 pound dan 10 soli. Ada 10 soli tambahan sebagai kompensasi untuk risiko dan kerahasiaan. Semua ini akan menambah totalnya hingga 3 pound. Ini hampir tidak lebih buruk daripada gaji dosen universitas yang terakreditasi. Setelah itu, gajimu akan naik secara bertahap sesuai dengan pengalaman dan kontribusi yang kau berikan. Sedangkan untuk anggota staf sipil, kontrak umumnya 5 tahun. Setelah 5 tahun, kamu dapat berhenti secara normal jika kamu tidak lagi mau tinggal, kamu hanya perlu menandatangani perjanjian kerahasiaan seumur hidup dan kamu tidak diizinkan meninggalkan Tingen sampai izin diberikan. Jika kamu ingin pindah ke kota lain, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah mendaftar di cabang Nighthawk setempat. Ngomong-ngomong, tidak ada akhir pekan dan kamu hanya bisa bekerja secara bergiliran. Kapanpun, harus ada 3 staf sipil yang bertugas dan jika kamu ingin pergi ke selatan atau Daisy Bay untuk berlibur, kamu harus mengaturnya dengan rekan-rekanmu. Tepat ketika Dun selesai berbicara, kereta kuda berhenti dan bangunan apartemen tempat Klein dan saudara-saudaranya tinggal sudah terlihat. Aku mengerti sekarang, Klein berbalik dan berjalan menuruni kereta kuda. Dia berhenti di samping dan bertanya, ngomong-ngomong, Tuan Smith, di mana aku dapat menemukanmu setelah aku mengambil keputusan? Dun tertawa dalam nada rendah sebelum berkata, pergi ke Hound Pub di Basic Street dan temukan bos mereka, Wright. Katakan padanya bahwa kamu ingin menyewa pasukan tentara bayaran skala kecil untuk sebuah misi.
Hah? Tanya Klein bingung. Lokasi kami juga rahasia. Sebelum kamu setuju untuk menjadi salah satu dari kami, aku tidak dapat memberitahumu secara langsung. Baiklah, Tuan Klein Moretti, semoga kamu mimpi indah malam ini, Dun tersenyum ketika berkata. Klein melepas topinya dan memberi hormat, menyaksikan laju kereta kuda yang berangkat perlahan-lahan. Dia mengeluarkan arloji sakunya. Klik, dia menekannya terbuka dan melihat itu baru jam 4 lewat sedikit pagi. Jalanan dipenuhi angin yang santai dan sejuk. Cahaya kekuningan redup dari lampu-lampu jalan menerangi sekeliling. Klein menarik napas dalam-dalam dan menikmati kesunyian malam di sekelilingnya. Distrik tersibuk dan paling berisik di siang hari bisa sangat mati dan sepi di malam hari. Ini sangat kontras dengan pengamatan diam-diam dan pemanggilan arwah medium di kediaman Well. Saat itulah Klein menyadari bahwa bagian belakang kemeja linennya tanpa sadar basah oleh keringat, dingin, dan lembab.